OJK minta kalian tuh berhenti bayar pinjol. Apakah benar? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas yang katanya OJK meminta untuk menghentikan pembayaran hutang di pinjol. Apakah benar? Mari kita bahas dalam video ini dan bagaimana kita seharusnya menanggapi situasi hal seperti ini. Apakah ini bisa menjadi jalan keluar dari jeratan hutang pinjaman online dan apakah kita benar-benar bisa lepas dengan aman ketika tidak punya uang dalam kondisi sulit seperti ini? Oke, mari kita respon informasi seperti ini. Saya telah mendapatkan banyak informasi serupa dari beberapa media yang menyatakan OJK mendukung atau meminta kita untuk berhenti pembayaran pinjaman online jika memang tidak mampu. Namun perlu diingat bahwa hal ini tentu memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Maksudnya di sini adalah bahwa kita harus memahami segala peraturan baru yang sedang berlaku atau sedang disusun. Nah, seperti sistem yang terintegrasi, ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari OJK. Mungkin inilah yang diartikan sebagai OJK meminta kita untuk menghentikan pembayaran online jika memang kita tidak memiliki uang dan tidak mampu. Nah, sebagai langkah tindakan, OJK mungkin menggunakan sistem atau SLIK yang terintegrasi dengan nasabah yang sedang gagal bayar di pinjaman online alias galbay. Apakah sistem ini sudah diluncurkan? Kita belum mengetahuinya dan belum ada sosialisasi yang jelas. OJK memperketat penggunaan limit pinjaman sehingga kita perlu memperhatikan hal ini. Masalah penggunaan pencairan seperti itu dan persetujuan dari teman-teman untuk peminjaman sebenarnya sudah diatur oleh OJK. Setelah mengalami gagal bayar, seharusnya kita tidak akan bisa pinjam ke tempat lain. Hal ini sedang diupayakan oleh OJK. Terdapat banyak aturan OJK yang lebih condong untuk situasi di mana kita tidak mampu membayar. OJK sendiri pernah menyatakan bahwa setelah 90 hari, nasabah yang tidak bisa membayar sebaiknya melaporkan ke SLIK OJK. Ini sudah jelas dan tidak perlu ditagih lagi. Tapi situasinya menjadi sulit karena OJK sendiri akan terkena dampak buruk secara reputasi dan masih banyak yang mengeluhkan penanganan terhadap hutang pinjaman online yang semakin buruk. Nah, dalam beberapa kasus penagihan hutang pinjaman online, seringkali ini terlihat buruk ya, dan banyak kasus-kasus menjadi viral. Pertanyaannya selalu siapa yang disalahkan? OJK selalu dikritik terkait pengawasannya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir nasabah yang berniat buruk, OJK mencoba menyulitkan mereka dengan cara ini. Penagihan dapat terpusat dan terfokus pada salah satu pinjaman online. Memang banyak hal yang membuat lebih baik untuk tidak membayar terlebih dahulu, terutama mengingat tekanan mental yang datang dan risiko tergiring melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh pihak penagihan hutang atau DC pinjol ini. DC-nya minta seperti dana talangan lah, seperti meminta uang untuk gali lubang, tutup lubang lah, dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud oleh penagih hutang tersebut adalah seperti itu ya. Nah, ini praktek-prakteknya dilakukan oleh DC-DC pinjol yang nakal. Namun OJK tidak pernah merestui hal itu terjadi. Nah, OJK sendiri saat ini memberikan izin untuk menyusun undang-undang yang mengatur aplikasi pinjaman online. Nah, secara jelas menyatakan bahwa akan ada kemungkinan nasabah yang tidak bisa membayar hutang dan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dari pihak penyedia pinjaman online tersebut atau dari pihak pinjolnya itu tersebut atau dari pinjamannya. Nah, ini memerlukan tanggung jawab yang penuh dan tidak ada pihak lain yang harus bergantian. Undang-undangnya sudah menetapkan hal ini. Bagi peminjam, risikonya melibatkan konsekuensi denda, penagih, dan proses hukum. Namun untuk pihak penyedia pinjaman, apakah masalah tersebut akan berakhir setelah proses perdata atau masuk jalur hukum? Jawabannya tidak. Ini bukanlah kasus perdata yang sangat besar sehingga semua orang harus dihadirkan dalam persidangan. Galbay pinjol sudah menjadi kasus yang sangat umum dan banyak melibatkan banyak individu. Jadi, apakah kalian masih ingin membayar dengan keterbatasan kalian? Ataukah kalian ingin menahan sejenak? Atau meng-hold dulu dan lebih fokus melakukan aktivitas atau kegiatan lain seperti biasa? Saya pribadi lebih memilih untuk menahan terlebih dahulu. Aturan-aturan dari OJK sebenarnya sudah sangat mendukung dan membela kita. Namun yang masih perlu diperbaiki adalah penertiban, eksekusi, dan pengawasan terhadap pinjolnya. Masih banyak PR yang perlu diatasi oleh OJK terkait hal-hal seperti itu. Undang-undang sudah disediakan untuk mengamankan kita sebagai nasabah jika kita tidak bisa membayar hutang di pinjaman online. Jadi, sekarang semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau terhasut oleh desakan dari pinjol? Apakah kita mau tergiring opini oleh desakan dari pinjol? Seolah-olah kita melakukan kekerasan atau pelanggaran yang berat. Solusi terbaik untuk saat ini adalah dengan menguatkan mental, memperbaiki diri,
Ini adalah hal yang terpenting. Sulit emang memperbaiki mental kita, tetapi jika kita mau mengikhlaskan semuanya, bersikap cuek, bahkan mungkin bersikap bodoh amat, itu akan jauh lebih baik. Ikhlaskan, pasrahkan apa yang terjadi, serahkan semuanya kepada Tuhan, teruslah berdoa, berjuang, dan berusaha. Insya Allah pinjol ini tidak akan menghancurkan kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Video kali ini singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.